Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 2 Mei 2024 ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham BRIS, soalnya di sesi yang pertama udah kita bahas ya untuk saham-saham pilihan IHSG juga, dan di sesi kedua ini yang pertama kita akan cek saham BRIS. BRIS hari kemarin hari Selasa ya, Selasa tanggal 30 April naik 5% lebih ke level 2640. Ini di area resistennya sih untuk saham BRIS. Secara tren masih ya ini masih sideways sih ya. Jadi ketika harga saham BRIS itu mulai bullish, koreksi wajar, dan ini konsolidasi. Jadi lihat aja ke depannya untuk saham BRIS, semoga aja bisa breakout di atas 2950 ya untuk resisten kuatnya untuk saat ini untuk saham BRIS. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi kemarin ketika harganya berada di area support 2400-an. Nah, kalau mau taking profit ya di sini sih mungkin ya. Kalau untuk resisten terdekatnya secara Fibonacci sih di sini. Misal besok langsung naik ya, itu resisten terdekatnya di 2700, breakout di atas itu resisten selanjutnya 2750-an, breakout di atas itu resistennya 2840, tapi untuk resisten kuatnya ya di sini. Soalnya kalau konfirmasi breakout di atas 2950 ada potensi untuk saham BRIS ngejar 3280 ya, cukup tinggi. Semoga aja trennya masih bullish, semoga aja ya. Selama ini aja sih nggak jebol di bawah 2440, mudah-mudahan untuk saham BRIS masih cukup aman secara tren ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS kemarin aslinya masuk ya 4,2 M tanggal 30. Kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir untuk aslinya masih net buy ya 98 M-an. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BRIS, kemarin tanggal 30 secara keseluruhan diakumulasi oleh CC NI. Untuk CC-nya versi sebagian asing sebagian lokal sih ya. Untuk sesi lokalnya net buy 7,6 M, untuk sesi lokalnya net buy 6,6 M. Kemudian untuk sesi lokal asingnya net buy 3,5. Kalau melihat asingnya masih masuk, yang di market maker utamanya CC masih net buy ya. Mudah-mudahan untuk besok saham BRIS masih bisa naik ya, apalagi ini gap down-nya belum ketutup, masih cukup lebar. Kalau menutup gap untuk saham BRIS ya paling enggak ke resistennya 2700 untuk besok. Oke, itu untuk saham BRIS. Semoga aja naik ya, pantau aja level 2700 ini resisten terdekat untuk saham BRIS. Untuk supportnya ya lumayan jauh sih di 2560 ya, soalnya kan ini close di area resisten. Jadi kalau langsung merah supportnya di sini. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BNGA. Ini harganya juga udah mulai rebound naik ya, habis bagi dividen turun mantul di area supportnya 1775. Mungkin buat teman-teman yang kemarin tak sempat ambil posisi ya lumayan ya floating profitnya. Ambil di area support, nanti untuk taking profitnya pantau aja level 1945 untuk besok. Semoga aja bisa breakout ya. Kalau konfirmasi breakout ya bisa ngejar 2000 lagi. Tapi kalau gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan, takutnya turun dan mungkin akan sideways dulu. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya untuk saham BNGA. Untuk aslinya sendiri kemarin tanggal 30 net buy 3,2 M. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BNGA tanggal 30 ya. Ada akumulasi sih, ini ada KZ versi asing ya, 100% transaksinya buy di saham BNGA. Selain KZ untuk aslinya yang masuk ada AKCC, kemudian yang keluar BK 6,7 M, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk sih. Untuk lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu NI ya. Mudah-mudahan untuk saham BNGA besok masih bisa naik ya di awal market. Buat teman-teman yang udah floating profit dan mau taking profit
Ya pantau aja level 1945 sekiranya gagal breakout, tapi kalau konfirmasi breakout, berhasil breakout ya ngejar 2000 ya, apalagi ini ninggal gap down ya, semoga aja nutup gap ya, baru kalau mau koreksi lagi itu lebih apa ya, lebih aman sih ya. Oke, itu untuk saham BNGA, ada potensi naik dulu di awal market. Selanjutnya kita akan cek untuk saham BBTN ya. Bank BTN juga 2 hari terakhir ini naik ya, walaupun belum terlalu tinggi untuk kemarin naik sempat nyentuh level 1340 tapi ditarik turun lagi, gagal breakout di atas 1320 ya. Jadi secara teknikal 1320 masih jadi resistennya, semoga aja besok bisa breakout dan ngejar 1360. Ini resisten selanjutnya untuk saham BBTN, misal besok langsung dibuka hijau ya, misal langsung dibuka hijau. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBTN hari kemarin tanggal 30 aslinya sih masuk 2,1 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBTN tanggal 30 secara keseluruhan sih kurang bagus ya, masih ada yang distribusi yaitu KZ versi lokal ini kayaknya ya. Untuk KZ versi lokal 109 transaksinya selling di saham BBTN. Jadi ya ini sih yang bikin BBTN gagal breakout, ada kemungkinan ya KZ versi lokal ini, KZXA versi lokal ini hampir seluruh transaksinya sell ya. AO juga ini seluruh transaksinya sell, jadi didistribusi oleh lokal, asingnya nampung sih, cuman nggak terlalu banyak. Untuk besok lihat aja di awal market, kalau langsung hijau semoga aja bisa ke 1360 ya. Soalnya untuk saham BBTN ini kan saham itu apa, saham KPR ya. Ya terkenal lah untuk saham BBTN ini, saham KPR, saham-saham rumah subsidi yang marketnya itu biasanya golongan menengah ya. Kalau di Indonesia golongan menengah itu katanya agak berat ya, apalagi ini suku bunga acuannya naik lagi ya, BI rate-nya naik ya, otomatis ada kemungkinan juga ya kalau bunga KPR-nya bisa ada kemungkinan naik sih ya, apalagi kalau yang ambil floating rate kan itu bisa jadi sentimen yang kurang bagus mungkin ya, mungkin untuk saham BBTN ya, nanti ada potensi kredit macetnya meningkat, tapi semoga aja enggak ya. Oke, itu tentang BBTN, kita lihat aja. Kalau secara valuasi sih ini masih cukup menarik ya untuk saham BBTN, kalau mau investasi atau untuk jangka panjang masih bisa dipertimbangkan, masih cukup apa ya, aman lah kayaknya ya. Secara valuasi di harga saat ini itu masih di angka 0,7 untuk PBV-nya, dan kalau nggak salah BBTN juga sebagian fund investasi, fund manager juga ini sih masuk di BBTN juga ya. Mungkin next suatu saat kita coba bedah ya, siapa aja yang ada di saham BBTN. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR, ini yang kalau nggak salah mau bagi dividen ya. Coba kalau kita cek di RTI apakah udah diupdate UNTR. Bagi dividennya tanggal 3, berarti come date 2 hari lagi ya, besok tanggal 2, 3. Dividennya sih wah ya nggak segede kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu 6.000, sekarang cuma 1.500. Wah, turun ya, turun sangat drastis ini. Jadi mungkin kalau buat rebound tinggi untuk saat ini kayaknya ini ya, mentok kalaupun naik misal bisa breakout besok itu ke 26 ribuan, tapi kalau melihat yang dibagikan dividennya nggak segede-gede tahun kemarin, padahal secara profit kan nggak beda jauh ya untuk saham NTR ini tahun 2022 2023. Ada potensi menjelang come date itu harganya sideways dulu sih kalau menurut saya, hati-hati habis come date ada potensi turun, tapi kemungkinan turunnya juga nggak dalam-dalam banget. Mengingat untuk saham UNTR juga koreksinya udah cukup dalam ya. Kalau lihat valuasinya di harga saat ini juga hitungannya nggak terlalu
mahal ya. Ya soalnya ini sih untuk saham UNTR itu yieldnya tahun 2023 yang kemarin dibagikan itu cuma 41% kalau kita lihat di RTI, sedangkan di tahun 2022 itu yang dibagikan 100% lebih ya. Jadi untuk tahun ini kecil sih. Kita lihat untuk valuasi UNTR di harga saat ini apakah masih cukup aman. PBB-nya 1,09 dengan ROE 21% ya, sebenarnya menarik sih, masih cukup aman kalau buat teman-teman yang mau investasi di saham UNTR saat ini ya. Walaupun kalau untuk jangka pendek mungkin kurang menarik, tapi kalau untuk jangka panjang kayaknya sih ada potensi buat rebound naik lagi sih kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Kalau untuk jangka pendek atau swing mungkin terlalu beresiko kalau mau ambil menjelang come dead ya. Lihat aja habis come dead ex-date-nya gimana ya. Kalau turun kira-kira mentok di area support berapa, nah itu kalau mau entry amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham UNTR. Untuk support terdekatnya saat ini 24.375 dan resistennya di 25.000. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido. Sido muncul naik lagi, naik 0,69% ke level 7.730. Ini secara tren juga udah konfirmasi bullish ya. Naik sideways, breakout, naik lagi, breakout. Ini mungkin untuk beberapa hari ke depan. Untuk skenario nya akan sideways dulu. Nanti kalau konfirmasi berhasil breakout di atas 750, ada potensi ngejar 820 ya. Kita ikut aja untuk perkembangannya. Yang pasti selama performa Sido itu naik ya, pendapatannya naik ya, potensi harga sahamnya juga naik ya. Buat ke 1000-an kalau menurut saya sih masih mungkin, dengan catatan ini apa, nggak ada sentimen negatif lah, atau minimal pertumbuhannya positif lagi untuk saham Sido. Soalnya di tahun 2023 kemarin kan emang performanya menurun ya untuk saham Sido, tapi di tahun ini ini estimasinya cukup bagus, ini 52 IPS per lembar sahamnya ya untuk tahun 2024 ini. Cuman kita lihat aja, soalnya target dari Sido pun juga udah naik ya untuk tahun 2024 ini, semoga bisa terrealisasikan, apalagi kalau aktualnya lebih bagus daripada forecast perkiraan ya, itu akan sangat berdampak ke harga saham ya, seperti Sido ini. Untuk karakternya sih seperti itu. Secara tren mudah-mudahan masih uptrend atau potensi breakout di atas 750 mudah-mudahan dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham Sido. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Sido. Oh ya, tadi untuk UNTR belum kita bahas ya. Untuk transaksi UNTR menjelang come dead, asingnya masuk loh 30M. Wah, lumayan banyak ini kalau buat ya. Jadi mungkin ya untuk asingnya masuk di UNTR ini nggak untuk jangka pendek sih kayaknya ya. Soalnya cukup banyak juga ya untuk manajer investasi yang milih saham UNTR, khususnya asing kalau nggak salah ya, kemarin kita cek itu milih saham UNTR. Jadi ya kemungkinan sih ini investornya masuk untuk jangka panjang lah ya. Kalau kita lihat untuk transaksi Sidonya, Sido hari kemarin aslinya masuk lagi 6,05M. Ini hitungannya lumayan banyak loh kalau kita lihat nilai transaksinya 13,6. Jadi karakternya untuk saham Sido itu nggak terlalu liquid ya, nggak terlalu liquid, tapi kalau sentimennya bagus itu aslinya cenderung masuk ya. Itu karakternya untuk Sido untuk saat ini. Kalau kita lihat nilai transaksinya segini, aslinya masuk 6M-an ya, hitungannya cukup banyak, hampir 50% ya. Sido kalau kita lihat secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP 5,4M. Semoga saja bisa breakout dalam waktu dekat dan ngejar 800-an. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR. Ini yang harganya turun malah jebol support ya. Agak mengkhawatirkan secara teknikal, soalnya gagal bertahan di atas 280 ya. Jadi untuk level harga saham ini 280 itu udah
itu jadi resisten ya untuk saham Sido. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, kok Sido SMDR ya 280 itu resisten untuk saham SMDR. Kalau misal besok langsung di kamera, saran saya jangan buru-buru buat average down ya, soalnya untuk saham SMDR ini juga cukup banyak ya untuk retail yang pegang saat ini. Jadi coba kita cek untuk saham SMDR, siapa yang nampung ketika harga sahamnya turun. SMDR tanggal 30 kemarin secara keseluruhan PG jualan 1,4 M aja udah turun cukup dalam, dan yang nampung PD, XL, XC kan, CC, EP, tahu sendiri ini broker-broker yang cukup banyak teman-teman kita pakai ya. Untuk besok sih pantau aja level ini, kalau belum bisa breakout di atas 280 mending wait and see aja dulu. Jangan buru-buru buat average down kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang. Apakah worth it kalau mau masuk di harga saat ini? SMDR ya, kalau kita lihat ya turun sih kuartal 1, performanya tahun 2004 ini kalau cenderung turun agak berat kayaknya ya untuk saham SMDR naik. Kemudian PBV-nya masih 0,5 ya, kecil sih, maksudnya nggak terlalu mahal, cuman kalau melihat historinya kayaknya juga di level segini-segini aja ya. Saham SMDR hutangnya masih cukup gede sih, 1 kali lebih, untuk ROI nya 8%. Ya ini sih lihat aja performa SMDR, kalau belum terlalu bagus harga sahamnya cenderung bergerak turun ya. Mungkin untuk besok pantau aja level 280 itu. Oke, itu untuk saham SMDR. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam harga sahamnya naik ya, kalau kemarin tanggal 30 naik 1,55%, sempat turun nguji area supportnya di 1600, cuman langsung ditarik naik. Secara teknikal untuk besok semoga aja bisa breakout di atas 1650, ini resisten terdekatnya ya. Kalau konfirmasi breakout di atas itu yang ngejar 1715. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Antam asingnya tanggal 30 kemarin masuk 300-an juta. Jadi sebagian masih ada yang keluar ini. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 30 kemarin secara keseluruhan yang masuk BB, ZB, yang keluar BK, AK, CC. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Didominasi oleh asing. BB versi asing ini 100% akumulasi di saham Antam. Jadi semoga aja pertanda bagus ya, semoga aja bisa breakout untuk besok. Pantau aja level 1650 ini, itu resisten terdekatnya. Kalau mau entry ya sebenarnya agak nanggung ya, mending nunggu konfirmasi breakout, atau buat teman-teman yang udah ambil posisi floating profit, nah pantau aja level 1650 ini. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Brand ya, harganya naik terus ya. Ini market cap-nya cukup gede ya, kedua kalau nggak salah ya, atau ngalahin BBCA. Naik lagi 2,22%, untuk resistennya masih di 9600. Semoga aja bisa uji dan breakout ya, semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Brand ya, untuk asingnya masuk lagi cukup banyak 56,2 M. Jadi kalau asingnya masuk itu harga sahamnya cenderung naik di saham Brand. Soalnya ya ini ya yang jadi market makernya asing sih untuk saham Brand ini. Sebagian besar dipegang oleh asing ya untuk sahamnya. Kalau kita perhatikan yang masuk masih BK ya, BK terus akumulasi di saham Brand. Jadi mungkin selama BK-nya nggak distribusi aja, ada potensi masih ada kemungkinan naik nguji resistennya ya. Mungkin sekiranya setelah mendekati level 9600 itu berat buat breakout atau udah berat buat naik lagi, yaitu diamankan aja, nanti takutnya koreksi. Secara tren masih bullish sih untuk besok, mudah-mudahan masih ada potensi naik untuk saham Brand. Uji resistennya, untuk supportnya lumayan dalam, jadi kalau mau entry harga saat ini lebih aman untuk scalping atau trading ya. Tingkat volatilitasnya juga masih lumayan, walaupun nggak setinggi beberapa hari sebelumnya ya, tapi lumayan lah kalau untuk scalpingan ya, masih cukup liquid. Kalau untuk investasi kurang terlalu beresiko sih, walaupun masih ada kemungkinan naik, tapi kembali lagi disclaimer ya.
Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham apa ya, ini yang koreksi cukup dalam mudahan ya. Untuk saham apa bahkan kemarin tuh mencoba breakout cuman gagal ya, di atas 820 itu masih jadi resistennya dan supportnya ada di level 725. Kalau lihat koreksinya cukup dalam, harganya juga udah di atas sih, naik kemudian koreksi. Ya, untuk area support kuatnya berarti di sini ya, 725-an itu area support kuatnya. Melihat juga kalau kita lihat secara histori beberapa kali mantul ya di area 725-an ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Mapa tanggal 30 kemarin aslinya masuk cukup banyak loh, 35 eman. Jadi kayaknya ada potensi naik sih. Kalau kita lihat secara keseluruhan diakumulasi oleh asing ya. Untuk lokalnya jualan, untuk asingnya yang masuk ada CC, NI versi asing 100% buy, untuk CC juga cenderung akumulasi 17,6 M, akan NB 14,8. Untuk Mapa. Untuk Mapa sih besok pantau aja level ini sih, siapa tahu bisa naik dan itu ya, naik cukup tinggi. Pantau aja level 820 ini, kalau bisa breakout di atas itu mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy. Target price nya di 890 kalau misal berhasil breakout di atas 820. Tapi kalau malah masih turun ya bisa tunggu aja mungkin di level 726, atau antisipasinya misal mau nge-HK ya, siapa tahu lumayan berani, yakin untuk sama apa itu bisa rebound naik lagi ya, antisipasinya kalau sampai jebol di bawah 715 mungkin seperti itu aja. Oke, itu untuk sama apa, dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.